Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Muhammad Naufal. Saya di sini ingin menjelaskan atau menunjukkan distro Linux turunan dari Debian, yaitu Deepin OS. Distro Linux ini adalah distro yang dikembangkan oleh perusahaan Wuhan Teknologi. Jadi distro ini berasal dari Cina ya. Di sini saya menginstal distro Linux menggunakan VirtualBox. Distro Linux yang saya gunakan ini adalah versi 20.2.2. Nah, kita akan melihat tampilan dari distro Linux saya ya. Kita lihat tampilannya. Pertama-tama masukkan password. Tunggu sebentar. Nah, ini dia tampilan dari distro Linux versi 20.22. Bentar ya, lagi loading. Nah, ini adalah distro Linux yang telah saya install di PC saya ini. Nah, di sini saya ingin menunjukkan perintah-perintah yang ada di distro Linux menggunakan terminal Linux. Ya. Langsung kita masuk ke perintah-perintah Linuxnya. Kita akan menggunakan perintah ls. Perintah ls ini adalah untuk mengecek direktori apa saja yang ada di dalam Deepin PC 17 Deepin PC yang ada di file manager saya. Nah, di sini ada dokumen directory desktop, download, folder 1, mobil, musik, lalu nama saya ada juga. Nah, ini folder-foldernya udah ada ya. Kita tinggal cek menggunakan ls. Lalu di sini saya ingin masuk ke folder, misalkan di sini saya ingin masuk ke folder download, tinggal kita tulis cd download. Nah, kita udah masuk ke folder download. Lalu ada apa saja ada apa saja sih di directory download? Kita cek menggunakan ls lagi. Ternyata di download belum ada apa-apa. Nah, gimana caranya agar kita bisa membuat sebuah file atau membuat sebuah folder di download? Kita akan membuat folder dulu di download ya. Misalkan kita gunakan perintah mkdir. Ya, nama foldernya apa? Misalkan nama foldernya Rakha Naufal. Nama saya. Nah, ini folder udah terbuat. Kita tinggal cek menggunakan ls. Nah, foldernya udah terbuat. Ada Rakha Naufal. Lalu kita di sini ingin membuat sebuah file.txt. Untuk membuat file, kita menggunakan touch. Beda halnya folder menggunakan mkdir. Touch, nama filenya misalkan ayam.txt. Nah, ini udah tercipta atau udah terbentuk ya ayam.txt ini, tinggal kita mengecek menggunakan ls. Nah, di download udah ada ayam.txt dan Rakha Naufal. Nah, bagaimana sih agar kita bisa memindahkan ayam.txt ini ke dalam folder Rakha Naufal? Tinggal kita menggunakan mp, tuliskan nama foldernya xt, lalu masukkan ke dalam folder Rakha Naufal. Kita cek. Nah, di sini udah gak ada ya, karena ayam.txt udah pindah ke folder ini. Nah, kita akan masuk ke folder untuk mengecek ayam.txt apakah ada di sana. Kita menggunakan cd lagi.
ini udah masuk ke folder download. Di directory download foldernya Rakanoval, kita cek di Rakanoval ayam.txt udah terbentuk. Dan misalkan bagaimana kita ingin mengubah nama ayam.txt ini menjadi domba.txt. Misalkan di sini kita tentang domba, kita masukkan anjing.txt, jangan, kita masukkan misalkan burung.txt aja, burung empty, nama foldernya atau nama filenya misalkan ayam.txt. Terus nama folder barunya misalkan tadi apa, burung.txt. Nah ini tinggal kita cek. Nah dari asalnya ayam.txt menjadi burung.txt. Nah itu cara memindahkan, membuat file, untuk membuat folder, untuk memindahkan, untuk merename file. Lalu kita ingin kembali lagi ke awal, misalkan kita tinggal kita ingin kembali dari folder Rakanoval, kita gunakan cd spasi titik-titik. Kita yang panggil, kita hapus lagi. Nah ini udah kembali ke awal. Nah udah kembali lagi ke awal, udah gunakan ls ya. Nah sekarang kita akan membersihkan layar. Untuk membersihkan layar menggunakan clear. Nah layar udah terbersihkan. Nah di sini kita akan menunjukkan permission permission dalam perintah Linux di pin ls min l. Nah di sini ada permission. Jadi permission ini pemberian hak akses kepada user, grup, dan selain user. Di sini ada misalkan di desktop ini ada rwx. Jadi rwx ini ada r-nya itu write, w-nya itu write, x-nya itu execute ya. Execute. Jadi ini itu untuk user, rwx pertama, rwx kedua untuk group, rwx ketiga untuk other. Jadi desktop ini bisa diakses oleh grup, oleh user, oleh selain user kita juga. Ya, nah ini adalah permission. Permission itu adalah izin untuk memberikan hak akses. Jadi si user tersebut bisa menulis, membaca, dan mengexecute ya. Beda halnya dengan folder 1. Folder 1 di sini hanya rwx saja. Jadi yang diberi izin itu hanya kita aja. Jadi si group dan si other selain user other user itu tidak diberi hak akses write, word, execute ya. Nah, bagaimana sih untuk memberikan hak akses kepada group, other, dan execute? Nah, di sini kita gunakan perintah chmod. Misalkan kita ingin memberi hak akses kepada, misalkan di sini ada, kita akan mengubah folder 1 ini. Jadi hak aksesnya itu bisa diakses semuanya oleh user, oleh grup, oleh other. Ya. Misalkan chmod tuliskan 777. Maksudnya apa 777? 777 ini jika kalian, jadi untuk R itu 4, untuk W itu 2, untuk R itu 1. Untuk X itu 1. Jadi misalkan jika kalian ambil 6 atau 4 tambah 2 sama dengan 6 kan. Jadi yang akan tampil itu RW saja. Jika kita ingin ditampilkan lagi misalkan tambah lagi 1, 7. Nah, jadi semuanya ini akan tertampil write, word, execute. 77 misalkan folder 1. Jadi 77 ini akan, jadi 7 ini untuk si user, jadi si user akan rwx. 7 ini juga untuk grup juga akan rwx. 7 ini juga untuk other juga akan rwx. Jadi misalkan kalian folder 1 aja, tinggal
ingin memilih foldernya misalkan folder 1. Nah, tinggal kita cek lagi. Nah, dari asalnya dari folder 1 nih. Folder 1 ini asalnya RWX kan. Nah, RWX, 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 dari RWX. Jadi semuanya itu diberi hak akses. Baik kita, baik grup maupun selain grup, selain other ya. Ya, bagaimana kita ingin mengubah lagi. Misalkan di folder 1 ini si grup hanya bisa membaca saja dan si other hanya bisa menulis saja. Kita tinggal tuliskan chmod lagi, chmod. Tadi misalkan RWX ya, RWX itu untuk user, untuk kita lihat 7 itu jadi RWX-nya akan tampil. Kita grup ingin hanya membaca saja, hanya meng-read saja, kasih 4 itu jadi 7 dikurangi 3, 7 dikurangi 3. Misalkan kita ingin si other ini hanya menulis saja, tulis aja 2 ya. Jadi file folder 1 ls. Nah, di sini ada folder 1, si user atau kita itu udah RWX ya, atau semuanya diberi hak akses, baik read, write maupun execute. Terus untuk si grupnya hanya diberi read, execute. Jadi dia tidak hanya bisa membaca dan execute saja, tidak bisa menulis. Nah, ini nih. Dia hanya bisa menulis saja ya. Hanya bisa membaca saja. Nah, untuk folder 1. Nah, si other-nya itu dia hanya word saja, hanya bisa menulis saja, tidak bisa write, tidak bisa execute. Nah, itu mungkin perintah-perintah yang ada di dalam Linux. Kita clear untuk membersihkan layar. Nah, satu lagi, misalkan kita ingin menghapus file. Bagaimana sih untuk menghapus file? Untuk menghapus file kita gunakan, misalkan kita masuk lagi ke cd home. cd clear ini ya, kan ls. Nah, di sini kita ingin menghapus, misalkan kita masuk lagi ke CD download. Salah. Harus sesuai hurufnya ya, jangan ketinggalan. Misalkan tadi saya kan ketinggalan S. Nah, ini udah masuk ke CD download. Nah, kita ingin menghapus file rekahan novel ini. Bagaimana sih cara menghapusnya? Kita gunakan perintah rm. Rm itu sama dengan remove, artinya -r, namanya. Nah, ini udah terhapus ya, tidak ada lagi file rekahan novel. rm-r ini adalah untuk menghapus file yang di dalamnya terdapat folder atau file lagi ya.
untuk menghapus sebuah folder yang di dalamnya ada file dan folder. Nah, misalkan kita ingin menghapus mobil AK1 kita ingin menghapus folder ini ya, folder HK1, tinggal kita gunakan rm AK1. Nah, udah, mungkin cukup sekian dari saya. Itu saja untuk Linux, penggunaan Linux dan terminal Linux. Nah, ya mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.